Di era digital yang terus berkembang, teknologi menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Dari komunikasi hingga pelayanan publik, teknologi memainkan peran yang semakin besar dalam mempermudah berbagai aktivitas manusia. Salah satu momentum akselerasi transformasi digital di berbagai belahan dunia terjadi saat masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 silam. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi teknologi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Di tengah keterbatasan mobilitas dan pertemuan fisik, penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi atau e-government menjadi solusi utama bagi masyarakat untuk tetap mendapatkan pelayanan dari pemerintah, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial dapat diakses melalui platform digital. Di samping itu, penggunaan teknologi oleh pemerintah juga ditunjukkan untuk memfasilitasi lebih banyak interaksi dan kolaborasi melalui sistem umpan balik secara elektronik ataupun visual. Keseluruhan proses tersebut dapat meningkatkan transparansi, daya tanggap, dan akuntabilitas pemerintah. Di sisi lain, United Nations menuliskan bahwa terdapat 3 fase penerapan e-government. Yang pertama yaitu fase publikasi, di mana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ditujukan untuk memperluas akses terhadap informasi pemerintah. Yang kedua yaitu fase interaksi, di mana e-government digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dan yang ketiga, fase transaksi, dengan membuat layanan pemerintah tersedia secara online. Berdasarkan ketiga fase tersebut, dapat dikatakan bahwa penerapan dan pemanfaatan e-government erat kaitannya dengan partisipasi pengguna layanan atau masyarakat. Penggunaan berbagai pelayanan dalam bentuk teknologi informasi oleh masyarakat hanya dapat efektif apabila masyarakat menilai sistem tersebut dapat dipercaya, sehingga kepercayaan menjadi faktor yang penting dalam penggunaan e-government dan lebih jauh lagi mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kepercayaan dan partisipasi menjadi salah satu elemen kunci terhadap capaian keberhasilan penerapan e-government secara keseluruhan. United Nations melalui buku e-government survey 2024 memperkenalkan 6 pendorong bisnis kerangka model pemerintah digital, di mana salah satu pendorongnya yaitu digital participation. Dalam survei 2020, partisipasi elektronik disorot sebagai dimensi kunci tata kelola dan salah satu pilar pembangunan berkelanjutan. Dalam kerangka survei, partisipasi elektronik dinilai berdasarkan fitur yang berkaitan dengan penyediaan informasi publik secara online, konsultasi elektronik, dan pengambilan keputusan elektronik, umumnya melalui portal e-government dan situs web pemerintah lainnya. Lebih lanjut, International Association for Public Participation merumuskan spektrum partisipasi publik yang dirancang untuk membantu pemilihan tingkat partisipasi dengan mendefinisikan peran publik dalam setiap program perlibatan masyarakat. Adapun spektrum tersebut yaitu 1. Informasi, di mana pada tahap ini pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan dan keputusan yang diambil. Yang kedua, konsultasi, di mana pemerintah berkonsultasi dengan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik atau feedback. Yang ketiga, involve, yakni masyarakat menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, tahap kolaborasi, di mana pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dalam setiap aspek pengambilan keputusan. Yang kelima, empower, yaitu pengambilan keputusan akhir dapat memberdayakan masyarakat. Dalam kaitannya antara partisipasi dan penerapan e-government, United Nations juga melakukan pengukuran tingkat partisipasi elektronik melalui e-participation yang merupakan turunan dari survei e-government. Adapun aspek yang dinilai terkait dengan e-information, e-consultation, dan e-decision making. Dalam survei e-participation tahun 2024, Indonesia menempati urutan ke-35 dari 193 negara
Tentu kondisi ini perlu ditingkatkan secara berkelanjutan dalam penerapan praktik e-government di Indonesia. Beberapa penerapan e-government di Indonesia yang erat kaitannya dengan partisipasi publik yaitu implementasi aplikasi lapor. Aplikasi ini menjadi bagian dari sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. Kanal ini menjadi wadah pengaduan masyarakat jika melihat atau mendapatkan pelayanan publik yang tidak memuaskan. Masyarakat dapat mengadukan layanan kesehatan yang kurang memuaskan, layanan kependudukan, kepolisian, jalan raya yang rusak, dan lain sebagainya. Sejenis dengan aplikasi lapor, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan anak bangsa untuk penerapan sistem layanan laporan masyarakat yang dinamakan Clue. Aplikasi digital yang berfungsi sebagai wadah untuk mempermudah masyarakat Jakarta dalam melaporkan berbagai permasalahan yang ada di sekitar mereka untuk kemudian diteruskan kepada pihak terkait. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan e-government harus berjalan beriringan dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Hal ini karena salah satu ukuran dari capaian implementasi penerapan e-government yaitu tingkat partisipasi penggunanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa e-government tanpa partisipasi is nothing.